Hari ini kita akan membahas mengenai the source atau sang sumber. Apa sih sebenarnya sang sumber itu? Kita akan bahas di sini ya. Disclaimer, penafian terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan mendengarkan video atau audio ini. Perlu diketahui bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah gnosis personal saya, hasil pengamatan, penelitian, kontemplasi, perenungan saya sendiri. Jika kalian merasa tidak beresonansi, itu bukan masalah, jadi kalian bisa menganggap apa yang saya sampaikan sebagai butiran garam, ya. Kalian nantinya bisa menjadikan ini sebagai referensi atau pemantik agar kalian bisa menemukan gnosis kalian sendiri. Oke? Kita sekarang masuk ke topik pembahasan. Apa itu the source? What is the source actually? What the hell is the source ya? Apa sih sebenarnya sang sumber itu? Sang sumber adalah keberadaan fundamental yang meta transcendence, yang ada sebelum keberadaan. Nah, mungkin sampai di sini kalian pusing ya. Saya juga sebenarnya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Mungkin kalian akan ada langsung yang memahami, namun juga ada yang mungkin pusing ya. Saya ulangi lagi ya, apa itu sang sumber? Sang sumber adalah keberadaan fundamental meta transcendence yang ada sebelum keberadaan. Oke. Jadi mungkin budaya atau tradisi lain menyebutnya dengan berbagai istilah ya. Dalam Hasanah Hindu, Weda menyebutnya sebagai Param Brahman, Param Atman, atau Adi Parashakti ya. Seperti itu. Kemudian dalam budaya Jawa disebut sebagai Suwung. Kemudian ia juga disebut sebagai the void ya. Ia dianggap sebagai kekosongan yang absolut, ketiadaan yang ada ya, ketiadaan yang ada sebelum keberadaan yang ada di dalam ketiadaan. Ini mirip seperti perkataan yang ada di dalam agama Buddha ya. Kosong itu berisi, berisi itu kosong, semacam itulah ya. Kemudian saya di sini juga memiliki istilah saya sendiri ya. Saya menyebutnya sebagai plenum monad ya. Plenum itu artinya total atau penuh ya, keseluruhan. Kemudian monad di sini merujuk ke satu oneness itu ya, kesatuan semacam itu, kesatuan yang utuh kalau diartikan secara harfiah. Kemudian saya juga menyebutnya sebagai enigma yang berarti suatu misteri atau teka-teki yang mustahil untuk dipahami atau dipecahkan. Nah,
sang sumber ini tidak memiliki kualitas, sifat-sifat, atribut, pribadi, atau persona semacam itu ya. Ia adalah totalitas. Ia bukan feminin, bukan pula maskulin. Jadi semuanya. Ia mencakup semuanya ya. Ia bukan sosok, bukan Tuhan dalam tanda kutip ya, yang perlu dipuja, disembah, dibela. Dan tidak perlu juga kita sebagai manusia memohon-mohon atau berdoa kepada sang sumber ini. Kita cukup tahu dan memahami hakikat atau zat yang sejati dari sang sumber ini. Kita tidak perlu melakukan pemujaan yang bersifat ritualistik. Tidak perlu pula kita berdoa atau memohon semacam itu ya. Nah, sang sumber ini adalah landasan atau alasan dari segala keberadaan yang ada saat ini. Ia adalah energi. Mungkin sains menyebutnya demikian. Ia adalah energi primordial yang berada di balik setiap partikel penyusun keberadaan atau penyusun realitas kehidupan kita. Sang sumber ini mula-mula ia adalah suwung ya, tidak berada, tidak ada tapi ada. Kemudian melalui suatu proses ya, proses yang belum dapat kita pahami, bagaimana proses dari ketidakberadaan itu menjadi suatu keberadaan. Kita tidak memahami secara metafisika di baliknya ya, tapi sains menuturkan bahwa keberadaan ini berawal dari sebuah ledakan besar atau Big Bang itu ya. Kalau di dalam Kabalah ada yang namanya Ain ya. Ain itu maksudnya di sini adalah the void atau kekosongan, kehampaan yang ada pada di dalam ketidakberadaan itu ya. Kemudian Ain, dari Ain ada yang namanya Ein Sof ya. Ein Sof ini adalah dikaitkan dengan infinity ya, cahaya yang tidak terbatas. Kemudian Ein Sof ini cahaya yang tidak terbatas. Kemudian ia semakin mengembang. Kemudian dari situ termanifestasilah yang namanya Ein Sof Hur, atau mungkin Ein Sof Hur ini dikaitkan dengan perluasan dari cahaya ini ya. Jadi cahaya Ein Sof ini melebar, meledak, kemudian terjadilah perluasan ya. Perluasan ini disebut sebagai Ein Sof Hur, sedangkan sains menyebutnya sebagai ledakan Big Bang itu. Semua
ini, semua itu adalah tidak lain sang sumber itu sendiri. Setiap manusia, setiap deitas, roh, dewa-dewi, malaikat, daimon, demon, roh-roh alam, ekstraterestrial, planet-planet, bintang, galaksi, alam semesta, semuanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu ketidakberadaan, alias keberadaan yang paling absolut adalah ketidakberadaan itu sendiri ya. Artinya, jika semua berasal dari satu sumber yang sama, kita hanyalah partikel-partikel yang terpercik dari sang sumber. Artinya kita adalah sang sumber itu sendiri. Semua makhluk, semua keberadaan ini adalah sang sumber itu sendiri. Interaksi manusia satu dengan manusia lainnya, interaksi manusia dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan entitas-entitas lain adalah interaksi dari sang sumber itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa kita tidak bisa memahami sang sumber dengan pikiran atau indera-indera kita. Kita tidak perlu memuja, menyembah, bersujud, atau berdoa kepada sang sumber. Tapi kita konteksnya di sini sang sumber secara langsung, demikian ya. Bagaimana kita bisa berdoa, memohon kepada sesuatu yang bahkan tidak kita pahami, bahkan tidak dapat kita inderakan. Karena itu terwujudlah sang sumber sebagai deitas, dewa-dewi, malaikat, roh-roh alam, daimon, demon. Semua itu adalah perantara, fasilitas yang diadakan untuk mempermudah kita. Terutama di sini adalah konteksnya manusia ya, mempermudah kita untuk mengakses energi sang sumber, untuk terhubung, merasakan keberadaan sang sumber, merasakan mengakses sang sumber, merasakan keberadaan sang sumber, dan juga mengenali sang sumber. Jadi, karena semua adalah sang sumber, semua adalah sang sumber, tapi semua itu bukan sang sumber. Nah, seperti itu ya. Pusing jika dibahas di situ. Jadi sang sumber ini bukan dia, bukan kamu, bukan mereka, bukan aku ya. Aku itu ada setelah sang sumber. Kalau di spiritual yang universal, kemudian juga sistem-sistem yang berada di luar agama konvensional seperti itu ya, terutama agama Abrahamik, sang sumber dianggap sebagai sang sumber itu adalah sumber keberadaan dari semua makhluk, semua entitas yang ada, semua
aspek-aspek semesta ini. Jadi antara deitas, manusia, tumbuhan, binatang, alam semesta ini tidak berbeda, semua adalah sang sumber itu sendiri. Jadi di sini manusia, dalam konsep ini manusia bisa mengakses sang sumber melalui perantara, yaitu para deitas, malaikat, demon, dewa dewi, bla 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 dan sebagainya. Setelah sang sumber itu ada, kalau menurut saya ya, menurut gnosis saya, ada yang disebut sebagai omnimonad. Nah, omnimonad inilah yang setara dengan konsep Brahman pada menurut tradisi Hindu ya, semacam itu, agama Hindu, menurut agama Hindu, ajaran Hindu, omnimonad setara dengan Brahman. Omni itu artinya semua, banyak. Monad itu kesatuan, semua adalah kesatuan, jadi semacam itu. Begitu ya, semua adalah kesatuan. Omnimonad ini disebut juga sebagai oversoul. Nah, omnimonad ini sifatnya transcendence, tapi juga bisa dipahami dengan batin, dengan rasa, dengan kebijaksanaan ya. Contohnya representasi dari omnimonad atau Brahman ini, kalau menurut agama Hindu ada yang namanya Mahavishnu, ada yang namanya Sadashiva, ada yang namanya Adi Shakti, ada yang namanya Mahaganapati, semacam itu ya, dan lain-lainnya. Kemudian setelah omnimonad ada yang namanya magnamonad. Magna itu besar atau agung, monad itu kesatuan, berarti dia yang satu yang agung, keagungan yang satu, monad kesatuan yang agung, semacam itu juga bisa diartikan seperti itu. Nah, makna monad disebut juga sebagai Mahatma atau Mahatma, diri agung, atau disebut juga sebagai super soul. Beberapa praktisi left hand path menyebutkan bahwa representasi dari salah satu representasi atau avatar dari super soul atau magna monad ini adalah Abraxas. Sedangkan kalau menurut ajaran Hindu, magna monad direpresentasikan sebagai Ishwara atau Maheshwara ya. Dan lain-lainnya. Barulah dari magna monad ini terlahir yang namanya monad-monad yang lebih kecil, yang mana monad ini adalah bisa disebut sebagai rahim ya, rahim untuk melahirkan jiwa-jiwa
manusia atau jiwa-jiwa yang lainnya. Sang sumber kita bisa memahaminya jika kita mampu memahami diri kita sendiri. Karena apa? Karena ya diri kita ini juga bagian dari sang sumber. Ya kita inilah sang sumber juga. Kita ini perwujudan avatar dari sang sumber. Manifestasi, ekspresi, emanasi dari sang sumber. Dikatakan sang sumber itu ada di dalam diri kita. Ya. Inti dari sebuah inti. Cahaya dari cahaya. Katakanlah jika jiwa kita punya inti roh, dan di dalam roh ini ada inti lagi yang merupakan bagian dari sang sumber. Seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya kalau untuk memahami sang sumber, kita tidak perlu menyembah-nyembah, bersujud, berdoa, memohon-mohon semacam itu ya. Cukup kita kembali ke dalam diri, memahami diri sendiri, memahami natur ya dari jiwa kita atau diri kita yang sejati, diri kita yang tertinggi, diri kita yang agung. Maka di situ kita sudah menciptakan langkah untuk memahami sang sumber. Kita sudah menciptakan hubungan, relasi, menciptakan sebuah kedekatan, keintiman dengan sang sumber. Nah, tadi ya, manifestasi sang sumber itu kan ada banyak sekali seperti itu ya. Manifestasi sang sumber yang paling material gitu ya istilahnya, atau imanen itu kalau disetarakan dengan konsep ajaran Hindu ada yang namanya Bhagawan atau Bhagawati semacamnya. Kalau dalam ajaran Hindu, Bhagawan dalam setiap tradisi itu beda-beda. Ada Bhagawan Mahadewa, Shiva ya, ada Narayana, kemudian Ganesha dan sebagainya. Sedangkan Bhagawati juga tergantung tradisinya apa. Ada Bhagawati Bhuvaneswari, Bhagawati Lalita Tripura Sundari, ada Bhagawati Mahakali, Bhagawati lain-lainnya. Nah, di sini bagaimana kita berinteraksi dengan sang sumber, bagaimana kita memahami sang sumber itu digambarkan sebagai tingkatan manifestasi dari sang sumber ini. Bagaimana kita memahaminya itu tergantung dari tingkat evolusi kita. Jika kita masih bergantung kepada manifestasi-manifestasi, atribut-atribut, kualitas-kualitas, ya berarti kita akan memiliki kedekatan, keintiman itu dengan manifestasi sang sumber yang mewujud sebagai Bhagawan, Bhagawati, dewa-dewi, malaikat, demon, daimon, roh-roh alam, semacam itu ya. Energi ilahiyah yang personal ya, memiliki sifat-sifat, atribut, kualitas-kualitas semacam itu ya. Mereka umumnya memang berwujud, tapi ada yang memang berwujud
material, ada pula yang berwujud non material. Kemudian ke tingkat evolusi kita yang lebih tinggi lagi, kita akan memahami sang sumber sebagai sesuatu yang tidak harus dipahami atau tidak harus dikait-kaitkan dengan sesuatu yang bersifat, beratribut, berwujud, berkualitas semacam itu ya. Jadi di situ kita sudah lepas dari hal-hal ritualistik, hal-hal dogmatis atau doktrin ritualistik dan ataupun yang bersifat material ya. Jadi di situ kita sudah mencapai tahap pemahaman bahwa sang sumber itu adalah sesuatu yang transcendence. Jadi kita memahaminya dengan rasa, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Kemudian begitu juga dengan evolusi kita yang selanjutnya. Di situ kita sudah lepas semuanya, kita sudah nol ya, sudah kosong, sudah suwung. Di situ berarti kita sudah benar-benar lebur dengan sang sumber. Oke, sepertinya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat memberikan sedikit pandangan. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.